Hai, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan ngebahas tentang metode ilmiah. Jadi apa itu metode ilmiah? Check it out. Physics time. Oke, apa itu metode ilmiah? Jadi metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang kita sebut ilmu. Nah, syarat apa saja untuk bisa kita sebut pengetahuan itu kita sebut dengan ilmu? Syaratnya di sini ada 4. Yang pertama yaitu harus objektif. Apa itu harus objektif? Artinya pengetahuan tadi itu harus didasarkan benar-benar dari objeknya dan didukung dengan fakta empirisnya. Nah, yang kedua, kalau kita udah objektif ya harus metodik. Apa itu metodik? Metodik itu artinya adalah pengetahuan yang kita dapetin tadi itu harus menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol, jadi nggak boleh sembarangan. Yang selanjutnya, yang nomor 3 itu adalah sistematik. Jadi apa itu sistematik? Pengetahuan yang tadi itu ya, kita udah dapetin pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang dengan sistem yang lain gitu. Nah, sistem yang satu dengan yang lainnya itu harus saling memperjelas sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah berlaku umum. Jadi pengetahuan itu nggak hanya bisa diamati satu orang. Contohnya yang Thomas Alva Edison. Jadi Thomas Alva Edison itu bisa mendapatkan lampu, maka ilmu yang dia dapetin kalau dicoba oleh orang lain ya bisa berhasil menghasilkan lampu lagi, bukan hal yang lain atau malah gagal. Jadi harus bersifat umum. Yang selanjutnya adalah struktur metode ilmiah. Untuk mendapatkan ilmu dari pengetahuan tadi ya, kita kan butuh yang namanya metodik atau metode. Nah, salah satunya untuk mendapatkan ilmu ya kita melakukan penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bagus, itu lebih baik menggunakan struktur yang kita sebut dengan struktur metode ilmiah. Di sini ada 7 step atau 7 langkah minimal yang kita lakukan dalam metode ilmiah. Yang pertama yaitu melakukan observasi atau pengamatan. Ya, di sini adalah langkah awalnya nih. Kita lihat sekeliling gitu ya. Contohnya apa? Misalkan kita lagi ngerebus air. Ya udah kita mengamati rebusan air tersebut. Oke, dari situ akan timbul pertanyaan. Makanya step yang kedua adalah merumuskan masalah. Untuk merumuskan masalah itu kita bisa menggunakan 5W plus 1H. Kapan, apa, di mana, dan bagaimana ya, pokoknya itu kita gunakan. Contohnya tadi kan kita ngerebus air. Nah, rumusan masalahnya di sini apakah api atau warna api bisa berpengaruh pada si air tadi? Itu rumusan masalah kita gitu ya. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan itu kan bisa timbul gitu ya. Terus berapa lama, misalkan ya contoh lain, berapa lama air itu bisa matang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah mengumpulkan data atau informasi. Nah, informasi ini kita bisa dapetin dari buku atau misalkan dari internet ya, dari Mbah Google gitu ya, atau referensi-referensi lain. Di sini misalkan saya mendapatkan informasi zat cair dapat menyerap kalor secara spesifik bergantung dengan jenis dan susunan zat partikelnya, misalkan seperti itu ya. Itu bahasa ilmiahnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya kalau kita udah cari tadi sumber referensi, maka yang selanjutnya kita membuat hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara tentang masalah yang kita punyai ya, yang kita selidiki. Contohnya kalau lagi masak air tadi ya, misalkan semakin lama waktu pemanasan maka semakin tinggi kenaikan suhu. Atau misalkan warna api yang warna biru itu akan menghasilkan panas lebih dibandingkan dengan warna yang orange. Itu dugaan kita sementara ya. Atau misalkan makin banyak volume air maka makin lama kenaikan suhu. Itu dugaan sementara kita. Nah, untuk menghasilkan yang benar ya, biar tidak jadi dugaan saja, maka kita akan melakukan eksperimen. Jadi langkah kelima adalah melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, di sini kita lakuin tuh eksperimen.
Kalau kita punya kompor misalkan yang warnanya pertama yang warna biru, yang satu warna orange, apakah benar ya kenaikan suhunya bagaimana? Maka kita punya misalkan air, dari panci diisi air, kemudian kita taruh tuh di dua kompornya, kita punya termometer. Nah, kita amati, kita lakukan eksperimen. Dalam 5 detik pertama, misalkan kenaikan suhu si yang biru berapa, yang orange berapa. Dalam 10 detik selanjutnya, ini berapa, yang orange berapa, seperti itu. Itu kita melakukan eksperimen. Nah, dalam melakukan eksperimen ini, kita butuh yang namanya variabel-variabel. Variabelnya apa aja? Di sini ada 4. Yang pertama ada bebas, kemudian ada yang kedua adalah terikat, kontrol, dan yang terakhir ada pengganggu. Nah, variabel bebas ini adalah variabel yang bisa kita bikin bebas, terserah kita ya. Variabel, contohnya kalau yang tadi masak air, berarti yang bisa kita bebaskan adalah misalkan warna api. Tadi ya ada biru, orange, atau misalkan kita mau tambah lagi hijau, ungu, dan yang lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah variabel terikat. Kalau variabel terikat itu adalah variabel yang lagi diteliti atau perubahan yang diakibatin dari si variabel bebas. Karena warna api tadi yang berbeda, kira-kira akan menghasilkan suhu berapa atau kenaikan suhu berapa. Berarti di sini variabel terikatnya adalah suhu air. Seperti itu. Yang ketiga adalah variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini adalah variabel yang kita buat tetap biar si suhunya tadi, kalau di percobaan kita berarti suhunya itu tidak terganggu sama yang lain ya. Contoh yang kita buat tetap, misalkan kalau kita lagi manasin di yang warna biru dan warna orange, itu airnya volumenya sama-sama, awalnya sama, misalkan 500 ml ya sama-sama keduanya 500 ml, tidak boleh berbeda. Contoh lainnya misalkan yang satu pancinya aluminium, yang satu pancinya berbahan aluminium, misalkan yang kedua juga tetap aluminium. Tidak boleh yang satu misalkan baja, yang satu aluminium. Nah, itu maka dia tidak terkontrol gitu kan ya, sehingga kita harus kontrol misalkan panci dan airnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah variabel pengganggu. Nah, ini variabel pengganggu adalah variabel lain di luar variabel bebas, terikat, dan si kontrol tadi, tapi bisa ganggu. Contohnya apa gitu ya, misalkan gesekan udara, atau misalkan yang angin seperti itu ya, karena ada angin terus apinya kan apa namanya ya gitulah ya, beda gitu. Nah, akhirnya mengganggu lah penelitian kita. Nah, kalau bisa dalam melakukan penelitian, variabel pengganggu itu kita minimalisir, jadi hasil penelitiannya lebih caam gitulah ya. Nah, yang selanjutnya kalau kita udah punya variabel tadi, kita lakukan eksperimen, habis itu kan kita punya data hasilnya ya, karena kita udah ngambil tadi ada suhunya, kenaikan suhu per 5 detik itu berapa, kita tulis tuh si datanya. Nah, setelah data udah dapat, maka langkah selanjutnya yang keenam adalah menganalisis data ya. Jadi data yang kita dapat, kita analisis. Misalkan tadi pada suhunya yang biru bagaimana, yang orange bagaimana. Kita buat grafik misalkan, nah ternyata terlihat itu hasil mana yang lebih naiknya lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Nah, dari hasil analisis tadi, maka yang terakhir langkah selanjutnya adalah kita narik kesimpulan ya. Narik kesimpulan dari hasil eksperimen tadi ya. Apakah benar si yang warna biru tadi itu lebih cepat daripada warna ungu? Nah, misalkan kesimpulannya itu benar yang warna biru, maka kita tuliskan kesimpulannya. Ternyata api yang berwarna biru menghasilkan kenaikan suhu yang lebih tinggi daripada api warna orange. Itu adalah kesimpulan. Jadi jangan lupa ada 7 step pada metode ilmiah ya. Lakuin observasi, kemudian kita rumuskan masalah, kemudian kumpulin data atau informasi, membuat hipotesis, yang selanjutnya adalah melakukan percobaan, menganalisis data percobaan, dan yang terakhir ngambil kesimpulan. Itu tadi tentang metode ilmiah. Jangan lupa diterapkan metode-metode ilmiah ini dalam penelitian atau eksperimen kita sehingga menghasilkan eksperimen yang baik, seperti itu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.